Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran matematika wajib kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Oke teman-teman, sebelum kita ke persamaan nilai mutlak, mari kita lihat dulu beberapa contoh yang sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Yang pertama tentang nilai mutlak dari X plus 2. Nah, nilai mutlak dari X plus 2 ini hasilnya adalah X plus 2 ya. Sama ya dengan X plus 2 ini. Nah, untuk X-nya lebih dari sama dengan min 2. Kemudian dia akan sama dengan min X min 2 jika X-nya kurang dari min 2. Kemudian yang kedua adalah nilai mutlak dari min 2X plus 5. Ini hasilnya adalah min 2X plus 5 jika X-nya kurang dari sama dengan 5/2. Dan dia akan sama dengan 2X min 5 untuk X-nya lebih dari 5/2. Nah, dari kedua contoh yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ternyata bisa kita ambil kesimpulan teman-teman bahwa untuk nilai mutlak AX plus B itu dia akan sama dengan AX plus B itu sendiri jika X-nya lebih dari sama dengan min B per A ya. B-nya adalah ini, A-nya adalah koefisien dari X. Nah, dia juga akan sama dengan min dari AX plus B jika X-nya kurang dari min B per A. Nah, dari latihan soal yang kemarin saya berikan, kita bisa masukkan rumus tadi ya. Nah, tentukan nilai mutlak dari min X plus 3 untuk X bilangan real. Nah, berarti di sini A-nya adalah min 1 ya, koefisien dari X. Dan B-nya adalah 3. Kita masukkan ya. Oke, nilai mutlak dari min X plus 3 sama dengan min X plus 3 itu sendiri jika X-nya lebih dari sama dengan min B per 3. Berarti min dari 3 dibagi A-nya adalah min 1. Berarti min 3 per min 1. Sedangkan yang kedua, dia akan menjadi min dari min X plus 3 untuk X-nya kurang dari min 3 per min 1. Ya, tahu tadi ya, min 3 per min 1 ini dari mana? Yaitu min B per A. B-nya adalah 3, A-nya adalah min 1. Nah, kita hitung dulu teman-teman. Min B per A ini ya, min 3 per min 1 ini hasilnya kan 3. Tapi tandanya awalnya adalah X lebih dari sama dengan. Karena dibaginya dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi kurang dari sama dengan. Ya, begitu juga dengan yang satunya, X kurang dari min 3 dibagi min 1, karena yang dibaginya adalah min 1, maka tanda kurang menjadi lebih dari. Nah, nilai mutlak dari min X plus 3 hasilnya adalah min X plus 3 untuk X kurang dari sama dengan 3, dan X min 3 untuk X-nya lebih dari 3. Kemudian latihan yang satunya, teman-teman, nilai mutlak dari 1/3 plus 2X, ya, untuk X-nya bilangan real, kita masukkan seperti tadi. Berarti A-nya siapa? A-nya adalah koefisien X, berarti 2 ya. Nah, B-nya adalah 1/3. Kita masukkan. Maka nilai mutlak dari 1/3 plus 2X akan sama dengan 1/3 plus 2X, masih sama. Jika X-nya lebih dari sama dengan min B per A. B-nya tadi 1/3, maka min B adalah min 1/3 dibagi A, yaitu 2. Sama juga yang di bawahnya, dia akan sama dengan min dari 1/3 plus 2X jika X-nya kurang dari min B per A. Nah, kita hitung teman-teman. Ya, yang atas 1/3 plus 2X, X-nya lebih besar, X-nya lebih dari sama dengan min 1/6. Ya, min 1/3 bagi 2, jadinya min 1/6.
Sedangkan yang bawah, min kali sepertiga jadinya min sepertiga. Min kali 2x jadinya min 2x. Untuk x-nya kurang dari 1/6. Oke, untuk latihan soal kemarin sudah kita bahas. Apakah teman-teman ada yang betul atau masih salah? Jangan khawatir, nanti kita coba lagi ya. Kemudian kita masuk ke persamaan nilai mutlak ya. Apa sih persamaan nilai mutlak itu? Nah, persamaan nilai mutlak itu sebenarnya sama dengan persamaan yang lain ya, yaitu nilai mutlak dari fx sama dengan a. Fx-nya adalah fungsi dari x, sedangkan a adalah konstanta. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak x min 4 sama dengan 3. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, kita ingat yang tadi teman-teman, bahwa nilai mutlak dari AX plus B itu dia akan sama dengan AX plus B jika X-nya lebih dari sama dengan min B per A. Dia akan sama dengan min dari AX plus B jika X-nya kurang dari min B per A. Jadi kita buat dulu nih, nilai mutlak dari X min 4 ini kita buat seperti ini dulu ya. Oke. Maka nilai mutlak dari X min 4 akan menjadi X min 4 untuk X-nya lebih dari sama dengan 4. Kenapa bisa X lebih besar, lebih dari sama dengan 4 teman-teman? Kan min B per A, B-nya berapa? B-nya adalah min 4. A-nya berapa? 1. Jadi min B berarti min dari min 4. Min dari min 4 sama dengan 4. 4 dibagi A. A-nya 1, berarti 4 bagi 1. Makanya X-nya lebih dari sama dengan 4. Nah, yang bawah juga sama. Dia akan menjadi min dari X min 4 jika X-nya kurang dari 4. Nah, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak dari X min 4 sama dengan 3, berarti kita menggunakan 2 langkah. Langkah pertama, untuk X lebih dari sama dengan 4. Nilai mutlaknya berapa tadi? X min 4. Oh, kalau begitu, X min 4 sama dengan 3. Ya, langsung dimasukkan. Maka, tinggal cari X-nya sama dengan 7. Nah, 7 ini apakah memenuhi syarat? Kan X-nya harus lebih dari sama dengan 4. Nah, 7 kan lebih dari 4, makanya X sama dengan 7 memenuhi syarat. Oke, yang kedua. Yang kedua untuk X-nya kurang dari 4. Maka ya nilainya tadi adalah min X min 4. Min dari X min 4 sama dengan 3. Nah, sama dengan min X plus 4 sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 1. Nah, 1 jelas ya dia kurang dari 4. Maka dia memenuhi syarat sebagai penyelesaian. Maka karena X sama dengan 7 dan X sama dengan 1 memenuhi syarat sebagai penyelesaian X, maka himpunan penyelesaiannya dari nilai mutlak X min 4 sama dengan 3 adalah himpunan dari 1 dan 7. Contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x plus 2 sama dengan 10. Nah, sama seperti tadi teman-teman. Kita buat dulu nilai mutlaknya ya. Nilai mutlak dari 3x plus 2 berarti sama dengan 3x plus 2 jika x-nya lebih dari sama dengan min B per A. B-nya adalah 2, A-nya adalah koefisien X, yaitu 3. Jadi, X lebih dari sama dengan min 2 per 3. Maka yang bawahnya tinggal dimasukkan min dari 3X plus 2 untuk X-nya kurang dari min 2 per 3. Nah, untuk X lebih dari sama dengan min 2 per 3, kita cari
Nilai mutlaknya berapa tadi? Nilai mutlaknya adalah 3x plus 2. Oh, berarti 3x plus 2 ini sama dengan 10, karena di soalnya sama dengan 10. Maka kita bisa mencari nilai x-nya, yaitu 8/3. Apakah 8/3 ini memenuhi syarat? Nah, ternyata 8/3 ini lebih dari min 2/3, ya. Maka 8/3 ini memenuhi syarat. Dan yang satunya untuk x kurang dari min 2/3, maka nilai mutlaknya adalah min dari 3x plus 2, ya. Maka kita tulis min dari 3x plus 2 sama dengan 10. Maka kita bisa mencari nilai x-nya, yaitu min 4. Nah, ternyata min 4 dia kurang dari min 2/3. Jadi min 4 juga memenuhi untuk x kurang dari min 2/3. Jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 3x plus 2 sama dengan 10 adalah himpunan dari min 4 dan 8/3. Oke, contoh berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4x ditambah 16 sama dengan 144. Nah, kalau yang ini sudah campuran ya teman-teman. Kita tinggal mencari nilai mutlak dari 4x-nya. Tapi sebelumnya kita sederhanakan dahulu. Ya, 16-nya ini kita pindah ke kanan. Ya, sehingga nilai mutlak dari 4x akan sama dengan 128. Nah, kalau nilai mutlak dari 4x, ini kan nggak ada tambahan konstantanya ya. Maka kita bisa pakai definisi yang nilai mutlak x sama dengan x jika x-nya positif, sama min x jika x-nya negatif. Gitu. Nah, untuk x-nya positif, maka nilai mutlaknya kan, nilai mutlak dari 4x kan 4x. Maka 4x sama dengan 128. Maka x-nya sama dengan 32. Jelas ya, 32 ini positif atau lebih dari sama dengan 0, maka 32 ini memenuhi syarat. Nah, untuk x-nya negatif, maka nilai mutlaknya adalah min dari 4x. Ya, min dari 4x sama dengan 128, maka x-nya adalah min 32. Nah, min 32 ini juga memenuhi teman-teman. Kenapa? Ya karena dia negatif atau kurang dari 0. Nah, jadi buat kesimpulannya, jadi himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 4x ditambah 16 sama dengan 144 adalah himpunan dari min 32 dan 32. Contoh berikutnya. Nah, ini soal cerita teman-teman. Selisih suatu bilangan dengan 10 adalah 7. Tentukan bilangan tersebut. Nah, ini bisa jadi teka-teki ya. Oke. Nah, misalkan bilangan itu adalah x. Maka kita bisa tuliskan persamaannya. Nilai mutlak dari x min 10 sama dengan 7. Kok bisa ya teman-teman? Gimana ini? Kan bilangannya x ya. Kemudian selisihnya dengan 10. Kalau selisih itu kan berarti dikurangi ya. Nah, selisihnya dengan 10 itu 7 teman-teman. Nah, kan yang selisihnya dengan 10 kan bisa jadi kurang dari 10 atau lebih dari 10 kan. Makanya kita pakai nilai mutlak. Nah, kita cari hasilnya. Kita buat seperti tadi dulu. Nilai mutlak dari x min 10 akan menjadi x min 10 jika x-nya ya tadi ya min b per a ya. Min b-nya adalah min 10. Min dari min 10 ya 10 dibagi a-nya 1. Jadi ya 10 per 1 ya 10. Nah, yang kedua min dari x min 10 ini jika x-nya kurang dari 10. Kita cari satu-satu teman-teman.
Untuk X lebih dari sama dengan 10, berarti nilai mutlaknya kan X min 10. X min 10 sama dengan 7, ya. Maka X-nya adalah 17. Jelas ya, 17 ini lebih dari 10, berarti memenuhi. Oke, yang satunya. Untuk X-nya kurang dari 10. Maka nilai mutlaknya kan hasilnya min dari X min 10. Nah, maka min dari X min 10 sama dengan 7. Ya, min kali X min X, min kali min 10 plus 10. Ya, maka X-nya sama dengan 3. 3 juga memenuhi. Kenapa? Karena kurang dari 10. Nah, berarti bilangan yang dimaksud, ya, bilangan yang dimaksud sebagai selisih dengan 10 itu adalah 7. Itu adalah bilangan 3. Ya, coba 3 sama 10, selisihnya berapa? 7 kan? Nah, yang satunya 17. Kan 17 dan 10 selisihnya 7 juga. Nah, itu caranya teman-teman. Berikutnya juga ada soal cerita lagi. Ketinggian normal air sungai di suatu pintu air adalah 2,5 meter. Nah, teman-teman pernah nggak melihat pintu air gitu ya? Kan biasanya ada itu ya, seperti apa namanya yang buat ngukur itu teman-teman ya, seperti penggaris gitu kan. Nah, di situ kan ada ukurannya tuh, tingginya berapa, ketinggian air. Nah, air sungai dia akan naik turun hingga 12 cm setiap harinya. Jadi setiap hari itu airnya kadang naik, kadang turun, tapi naik dan turunnya itu biasanya sih cuma 12 cm aja gitu. Nah, berapa sih ketinggian minimum dan ketinggian maksimum air sungai tersebut? Gimana caranya? Oke, kita selesaikan dulu. Yang pertama, diketahui ketinggian air normalnya 2,5 meter. 2,5 meter itu berapa senti teman-teman? 250 cm ya. Kenapa kita konversikan? Karena di sini ada sentimeter, kita pakainya yang lebih kecil saja ya satuannya. Nah, misalkan ketinggian dari air sungai itu adalah X ya, dan air sungai itu naik dan turunnya kan 12 cm. Artinya air sungai itu dapat naik dan turun itu selisihnya 12 cm kan dari ketinggian normal. Betul tidak? Iya. Nah, masalah ini bisa kita tulis persamaannya menjadi nilai mutlak X min 250 sama dengan 12. Kenapa teman-teman begini? Kan tadi ketinggian airnya misalnya X. Kemudian 250 ini adalah ketinggian normal. Jadi selisihnya dari ketinggian air dan ketinggian normal itu selisihnya 12. Maka kita tulisnya adalah nilai mutlak dari X min 250 sama dengan 12. Nah, kita buat nilai mutlaknya. Nilai mutlak dari X min 250 sama dengan X min 250 itu sendiri ya, di mana X-nya lebih dari sama dengan 250. Kenapa ini? Ayo, teman-teman harusnya sudah bisa menjawab ya. Nah, yang kedua dia akan sama dengan min dari X min 250 jika X-nya kurang dari 250. Nah, kita selesaikan ya. Sudah kita tulis ulang ya, teman-teman. Nah, kita cari untuk X-nya lebih dari sama dengan 250, maka nilai mutlaknya kan X min 250. Ini sama dengan 12, maka X-nya sama dengan 262. Nah, 262 ini lebih dari 250 ya, maka memenuhi. Kemudian yang kedua, untuk X-nya kurang dari 250. Maka nilai mutlaknya sama dengan min dari X min 250.
Maka kita tulis min dari X min 250 sama dengan 12. Nah, kita kalikan ya. Min kali X min X, min kali min 250 plus 250. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan 238. Nah, 238 juga memenuhi. Kenapa? Karena dia kurang dari 250. Nah, kesimpulannya, ketinggian minimum air, berarti yang kecil ya, adalah 238 cm atau 2,38 meter. Sedangkan ketinggian maksimum ya yang paling banyak ini yaitu 262 cm atau 2,62 meter. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang persamaan nilai mutlak. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Teman-teman bisa mencoba terlebih dahulu latihan soalnya untuk melatih kemampuan kita. Nah, untuk soal-soal yang lebih susah lagi akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Oke, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.